Honda. Honda adalah pabrikan dengan nama besar dalam dunia otomotif di Indonesia, yang mana Honda juga terkenal karena keandalan, efisiensi, dan kualitas. Ditambah Honda khususnya di mobil produsen ini selalu menyediakan model mobil yang keren-keren, mulai dari Honda Jazz, HR-V, sampai dengan Honda Civic. Tapi meskipun begitu, tidak semua produk Honda mendapatkan sambutan hangat di pasar Indonesia, yang mana ada satu mobil yang awalnya cukup diminati, tapi untuk di tahun berikutnya, mobil ini malah sangat anjlok dari segi penjualan. Mobil apa itu? Ya, mobil itu adalah Honda City Hatchback. Honda City Hatchback diluncurkan pertama kali oleh Honda pada tahun 2021 di pasar Indonesia. Mungkin ini seperti sesuatu yang sangat radikal, karena yang kita tahu semua Honda City adalah mobil sedan dari zaman dulunya. Tapi kenapa sama Honda dirubah menjadi hatchback secara tiba-tiba? Jawabannya karena Honda Jazz. Emang iya? Jawabannya iya, karena Honda Jazz yang tadinya tampilannya begini, tiba-tiba menjadi kayak gini. Dengan perubahan desain yang ada, Honda Jazz udah bukan selera Indonesia lagi. Karena yang kita tahu, pasar Indonesia itu sangat suka dengan desain mobil yang tajam-tajam. Tiba-tiba Honda Jazz jadi bulat. Otomatis Honda Indonesia akan skip generasi ini. Tapi kalau di skip aja, pasar Indonesia masih butuh mobil hatchback city car premium. Memang ada Honda Brio, tapi Brio melekat dengan image mobil LCGC, yang berarti Brio jauh dari kata premium. Dengan hal itu semua, jawabannya tentu aja cuma satu, yaitu Honda City Hatchback. Tapi sayangnya, hatchback premium Honda ini bisa dikatakan gagal memenuhi ekspektasi dalam hal penjualan dan ekspektasi fans Honda Jazz di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Honda City Hatchback gagal jadi penerus Honda Jazz? Apakah karena desainnya? Jadi kalau kita lihat dari desain Honda City Hatchback, mobil ini sebenarnya memiliki desain yang sangat keren dan cukup futuristik. Yang mana kalau kita lihat dari bodi mobil ini, Honda City Hatchback memiliki lampu yang meruncing dan tajam pada bagian depan. Ditambah lampunya udah full LED, yang mana membuat mobil ini semakin keren dilihat. Kemudian untuk di bagian sampingnya sendiri, mobil ini juga memiliki garis lurus yang tegas dari depan sampai ke belakang. Yang mana hal ini sekali lagi membuat kesan sporty semakin kental di mobil Honda City Hatchback ini. Ditambah kalau kita bahas dari segi eksterior lainnya, mobil ini juga sudah menggunakan velg alloy dengan ukuran 16 inch. Dan velgnya pun memiliki model palang kipas yang bisa membuat mobil ini terlihat semakin modern. Untuk di bagian belakangnya pun juga mobil ini gak kalah keren, yang mana mobil ini memiliki lampu belakang yang bentuknya tajam dan lampu belakangnya juga sudah menggunakan full LED, yang mana hal ini membuat tampilan mobil ini sudah terlihat modern dari segala sisi. Makanya untuk dari segi eksterior, kalau menurut saya pribadi, mobil ini udah sangat keren dan sporty banget. Jadi ya seharusnya mobil ini sudah bisa disukai di pasar Indonesia dan bisa menggantikan Honda Jazz di pasar Indonesia. Seharusnya. Kemudian selain itu semua, mobil Honda City Hatchback ini juga memiliki dimensi panjang sebesar 4439 mm, lebar di 1748 mm, dan tinggi ada di 1488 mm. Dengan dimensi yang ada, mobil ini benar-benar masuk dalam kategori mobil hatchback yang cocok untuk di jalan perkotaan. Karena dengan ukuran mobil yang kompak seperti itu, udah cocok banget untuk masuk ke jalan-jalan yang sempit dan menyalip saat ada di kemacetan di jalanan perkotaan. Lalu untuk interiornya sendiri, mobil ini juga benar-benar terlihat sporty banget. Yang mana mobil ini untuk di bagian speedometernya, walaupun indikator kilometer per jamnya dan RPM-nya masih analog, tapi untuk bagian keterangan seperti bensin, jam, odometer, semuanya sudah menggunakan layar digital. Dan untuk bagian entertainment-nya, mobil ini juga sudah menyediakan head unit berukuran 9 inch dengan layar sentuh. Dan ada juga tombol di bagian setirnya, yang langsung terhubung ke head unit mobil ini. Ditambah mobil ini juga sudah memiliki fitur remote engine start, ultra seat, dan multi-angle rear view kamera. Yang mana hal ini juga langsung membuat mobil ini menjadi mobil yang sangat sempurna dari segi desain dan fitur. Namun dibalik itu semua, kenapa mobil ini masih kurang laku di Indonesia? Padahal kalau kita lihat, mobil ini sebenarnya sudah hampir mendekati sempurna jika dipasarkan di pasar Indonesia dengan spesifikasi yang ada. Jadi mobil ini kurang laku di Indonesia, penyebab utamanya itu ya karena harganya mahal. Mobil ini pertama kali saat diluncurkan memiliki harga Rp352,5 juta untuk varian standarnya dan Rp382,5 juta untuk varian tertingginya, yang berarti mobil ini harganya hampir menyentuh Rp400 juta pada saat diluncurkannya. Dengan harga yang terlalu tinggi tersebut, makanya banyak orang yang lebih memilih mobil merek lain dengan kelas yang sama.
Meskipun emang mobil ini menawarkan fitur dan desain yang keren, tapi banyak yang bilang juga kalau mobil ini malah menjadi overpriced. Karena ya kalau udah hampir 400 jutaan, biasanya mereka malah mencari mobil yang memiliki fitur atau desain yang mewah, bukan yang sporty. Ditambah dengan harga segitu, walaupun interiornya keren, tapi jauh dari kata mewah. Emang iya. Jadi bagi kebanyakan orang yang memiliki mobil ini, banyak yang bilang kalau material di bagian interiornya memiliki kualitas yang standar banget jika ingin dibandingkan dengan kompetitor di kelasnya seperti Toyota Yaris Joker. Apalagi jika melihat harganya yang lebih murah untuk Toyota Yaris, yang mana untuk mobil Toyota Yaris pada tahun 2021 memiliki harga sekitar cuma di 248 jutaan untuk tipe standar dan di 284 juta untuk tipe tertingginya. Jadi ya dengan perbedaan harga yang lumayan ini, tapi interiornya mirip dengan Yaris Joker. Tapi selain itu semua, mobil ini memang sebenarnya nggak akan bisa mengalahkan kepopuleran Honda Jazz di Indonesia. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, mobil Honda City itu lahir dengan bentuk sedan, bukan hatchback. Sedangkan Honda Jazz dari pertama kali dikeluarkan pada tahun 2000-an awal, mobil ini sudah berbentuk hatchback, yang mana di kala itu semua anak muda ingin mengendarai dan memiliki Honda Jazz. Karena antusiasnya yang begitu besar, Honda Jazz memiliki basis fans yang begitu kuat di Indonesia. Makanya banyak dari kebanyakan fans boy Honda belum bisa menggantikan posisi Honda Jazz di hati mereka. Karena ya emang bagi para fans boy Honda, Honda City itu harusnya sedan, bukan hatchback. Ditambah makin kesini makin beredar isu di kalangan masyarakat kita kalau beli Honda City hatchback bakalan susah cari spare partnya ke depan, karena mobil ini nggak akan keluar lagi di Indonesia. Emang iya? Jadi sebelum masuk ke situ, coba kita lihat dulu data penjualan City hatchback ini. Jadi pada tahun 2021, yang mana mobil ini pertama kali diluncurkan di Indonesia, Honda City hatchback bisa terjual sebanyak 8.384 unit. Tapi sayangnya nggak berselang lama, pada tahun 2022 mobil ini hanya laku sebanyak 619 unit aja. Lalu untuk tahun 2023 mobil ini hanya laku di 718 unit. Dan sayangnya untuk data di tahun 2024 dan 2025 kita sudah nggak bisa menemukannya lagi. Karena memang Honda sudah tidak mengupdate data penjualan Honda City hatchback lagi. Dan kita tahu semua jika produsen sudah tidak mengeluarkan angka penjualan lagi, berarti penjualannya hancur. Iya kan? Tapi jika kita lihat dari 3 tahun terakhir, mobil ini hanya bagus di tahun awalnya doang. Di tahun berikutnya cenderung turun bahkan stagnan. Dengan demikian, kalau isu spare part mobil Honda City hatchback akan sulit di kemudian hari, bisa aja itu benar akan kejadian. Tapi ini hanya berlaku untuk part bodinya aja. Kenapa bisa? Jadi hal ini bisa terjadi ya karena untuk mesinnya sendiri, mobil ini memiliki mesin dengan kode L15ZF, yang mana mesinnya sama dengan mesin Honda BR-V dan WR-V. Jadi ya selama BR-V dan WR-V masih diproduksi dan dijual, spare part fast moving mesin masih sangat mudah didapatkan. Sedangkan untuk body partnya ya mobil ini hanya sharing platform dengan Honda City Sedan, yang mana mobil ini juga kurang laku di pasar Indonesia. Dengan isu yang beredar, makanya nggak heran mobil Honda City hatchback ini makin sepi peminatnya. Jadi kesimpulannya adalah Honda City hatchback bukanlah mobil yang jelek, bahkan cenderung bagus mobil ini seharusnya. Tapi sayangnya aja mobil ini terlalu mahal untuk pasar di Indonesia. Misalnya aja mobil ini memiliki harga yang lebih kompetitif, pasti mobil ini nggak akan kalah saing di kelas hatchback Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.